ada keinginan, artinya bagaimana skill harus ada dalam mendapatkan pekerjaan. Saya pernah mengajukan proposal, tapi proposal saya sampai sekarang belum ada tanggapannya, entah ditolak, entah gimana saya nggak tahu. Oke, lagi Nagaraya kan lagi bagus-bagusnya ya terbukanya lapangan kerja. Tahu saya di kita negara ini belum ada sarana prasarana untuk belajar komputer bahasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nah namanya siapa? Yulianda. Yulianda, tamatan sarjana ekonomi. Kuliahnya di mana? Di UTU. Di UTU, alhamdulillah. Sudah selesai kan? Sudah. Oke, sekarang tadi dalam reses Bapak ada mendengar ada keinginan, artinya bagaimana skill harus ada dalam mendapatkan pekerjaan. Apalagi Nagaraya kan lagi bagus-bagusnya ya terbukanya lapangan kerja. Apa kendala kira-kira selama ini? Kendalanya banyaknya di skillnya masih kurang memadai, terutama kan di perusahaan kan membutuhkan yang namanya skill seperti komputer, bahasa. Apalagi di kita kan adanya perusahaan Cina tuh, P24. Di situ pengalaman saya pernah tes wawancara itu kita dites pakai dua bahasa. Dua bahasa, bahasa Inggris sama Mandarin. Mandarin. Berarti itu yang menjadi kendala orang lokal saat ini ya. Apakah kita belum ada lembaga-lembaga pelatihan bahasa atau komputer seperti itu di Nagan? Setahu saya di kita negara ini belum ada sarana prasarana untuk belajar komputer bahasa. Jadi apa yang sudah diupayakan selama ini, yang sudah dilakukan, upaya maksimal dari Adinda sendiri sehingga ini bisa dapatkan apa yang sudah dilakukan? Saya secara pribadi kan kebetulan saya kan pernah belajar dan bekerja di lembaga swasta di yang di Aceh Barat yang namanya LKP atau LPK Profkom. Jadi saya belajar tempat pengalaman kerja saya situ, saya ingin membuka juga lembaga pelatihan swasta di Nagaraya. Jadi saya sudah pernah mengajukan proposal perizinan di Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan. Di Dinas Pendidikan itu saya pernah mengajukan proposal, tapi proposal saya sampai sekarang belum ada tanggapannya, entah ditolak, entah gimana saya nggak tahu. Oke, berarti untuk mendapatkan persetujuannya itu yang belum ada kan? Ya. Oke, artinya begitu keinginannya siapa nama tadi? Yulianda untuk bisa hadir karena pengalaman sendiri, pengalaman sendiri dan melihat kabupaten tetangga ada swastanisasi yang hadir dalam melakukan pelatihan. Ya, berarti keinginan untuk membuat di Nagan. Jadi nggak apa-apa, nanti saya coba bicarakan dengan Pemkab Nagan, saya konsultasi karena ini kan masih Pak Bupati masih baru, ya insya Allah beliau Bupati Nagaraya saya yakini bahwa sangat kepingin putra putri Nagaraya itu bermartabat di Nagaraya, ya kita usahakan. Jadi kira-kira langkah-langkah apa lagi yang sekarang diinginkan, kegiatan apa lagi Dinda sekarang? Selain untuk menunjang kita, selain ada izin Pak, kita perlu juga kayak sarananya, ya kayak di persediaan gedung, ya. Terus kan peralatannya komputer, gitu, atau yang lainnya, lab. Jadi baik, Adinda, yang pertama keinginan putra daerah yang punya kepingin bekerja tapi tidak punya kesempatan karena kenapa tidak punya skill. Yang pertama kalau ada PLTU 34 itu skillnya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, tapi belum ada pusat-pusat pelatihan yang mengajarkan itu kan gitu. Jadi baik, terima kasih Yulianda. Insya Allah nanti akan berkoordinasi dengan Pemkab Nagan ataupun dengan pihak provinsi dan ini menjadi atensi sekarang bagi kita sendiri. Ya, baik terima kasih. Inilah yang terjadi oleh Adinda Yulianda ini. Yang bahwasanya beliau sangat kepingin untuk mendapatkan kesempatan kerja. Namun, berapa kali beliau tes, beliau tidak memiliki skill dalam hal bahasa. Karena ada perusahaan di Nagan Raya sendiri, persyaratannya itu dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Kemudian beliau berusaha akibat kegagalan tersebut, beliau ingin membuat pusat pelatihan. Artinya pelatihan bahasa dan komputer. Tapi beliau juga belum mendapatkan izin sampai hari ini. Dan ini harus menjadi atensi kita bersama. Tugas kita pemerintah daerah, inilah yang tugas dinas-dinas untuk memikirkan hal tersebut. Jangan rakyat yang memikirkan hal tersebut sehingga mereka jadi kendala. Untuk apa jadi sarjana ekonomi? Udah banyak buang duit untuk berkuliah. Udah banyak mereka bersusah payah.
tapi tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, dan saya temukan dalam reses saya kali ini seperti ini, dan ini harus menjadi atensi dan untuk menjadi perhatian kita semua, tentu untuk menjadi cemeti buat kita semua, sehingga mereka ini adalah menjadi bagian-bagian yang melanjutkan tongkat estafet ke depan. Yang gitu kan? Tongkat estafet ke depan. Karena ilmunya nggak tahu dibawa setelah kuliah kan? Karena Nagan punya kesempatan di itu, mana tahu nanti hadir perusahaan-perusahaan. Di samping itu lagi ada balai latihan kerja untuk skill yang lebih lagi. Balai latihan kerja ini juga harus kita dorong di daerah-daerah yang potensi lapangan kerja itu terbuka, sehingga skill itu bisa ada. Jadi saya pikir terima kasih, dan ini menjadi bagian yang saya advokasikan, sehingga ini menjadi ya, catatan penting bagi saya hari ini menemukan langsung kepada Adinda hal seperti itu, curhatan beliau sama saya di saat reses, dan ini saya advokasi di media sedikit tidaknya untuk bisa menjadi tidak perlu kita salahkan siapapun, tapi ini perlu kita koordinasi sesama lintas sehingga mereka punya kesempatan untuk meraih impian masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.